Selamat pagi teman-teman semua. Saya Ani Nugul Hidayah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya berkesempatan datang langsung ke rumah salah satu tokoh yang menginspirasi di desa saya, yaitu Bapak Sutejo, yang merupakan seorang pemilik konveksi. Terima kasih ya, konveksi perumahan. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak sudah bersedia nih meluangkan waktu dan bersedia bercerita dengan saya hari ini. Ya, Saya sangat antusias nih untuk mendengarkan cerita pengalaman Bapak selama di dunia konveksi ini, dan semoga kisah Bapak selalu menginspirasi dan bagi kita semua. Untuk itu kita perkenalan dulu nih kepada narasumber kita pada sore hari ini. Boleh Bapak perkenalan? Ya, terima terlebih kasih. dahulu? Saya nama Sutejo dari Hari yang memiliki kompleks perumahan. Baik. Selamat sore nih Bapak, apa kabar nih hari ini? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini selain kesibukan Bapak apa nih selain mengelola konveksi ini? Kalau konveksi itu ngarit atau ngerumput, memelihara sapi. Sapinya. Baik, langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Ya, Saya dengar-dengar nih sudah berapa lama nih konveksi berdiri Pak? sekitar 25 tahunan. Ini sudah lama ya Pak? Udah lama dulu di Jakarta, kan pindah. Ya. Kalau pindah di kampung sekitar 10 tahunan. Dari 10 tahun di sini. Ya. Terus boleh Bapak ceritakan nih bagaimana awal mula konveksi ini bisa berdiri dan apa motivasi Bapak memilih usaha konveksi? Awal mula Bapak memilih profesi konveksi karena Bapak ini dulunya itu nggak sekolah, nggak punya lulusan. Jadi saya ikut sama teman bekerja di Jakarta, belajar jahit, ngeblak apa aja. Namanya orang nggak punya lulusan, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa usaha kecil-kecilan, yaitu konveksi perumahan. Awalnya dari Jakarta, saya punya bos yang di Jakarta. Menarik sekali ya Pak. Ya, nah, dari situ saya diajarin sama bos saya suruh buka konveksi, yaitu yang ngasih orderan bos saya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu di Jakarta saya punya anak buah banyak, ya sekitar 25 orang lah, itu kurang lebih segitu. Tapi lama kelamaan saya kan di Jakarta kan cari tenaga kerja itu susah. Terus akhirnya saya pulang kampung lah, itu pulang kampung akhirnya saya bawa mesin apa gitu. Alhamdulillah ternyata ada peminat, ada yang mau kerja gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Ya, Nah, alhamdulillah. berarti awal mula Bapak itu cuma kerja sama bos, Ya, bisa menentukan Iya konveksi. seperti itu. Terus pasti kan selama usaha ini Bapak juga memiliki pengalaman dan tantangan nih Pak. Dan apa yang membuat Bapak ini bisa terus bertahan? Ya karena saya memilih pada ada tantangan kayak gini karena bisa berjalan, karena saya nggak punya apa-apa, nggak punya sawah, nggak punya apa. Akhirnya saya kan memilih ini karena yaitu buat harian, buat makan saya, buat nyukupin sehari-hari saya gitu. Itu ya Pak. Iya. Menarik sekali ya Pak. Sekarang saya penasaran nih Pak, soal alur produksinya ini gimana Pak, kalau boleh tahu? Produksi dari awal sampai proses ke produk tersebut dikirim. Alur produksi pertama awalnya kan pemotongan, penyablon itu ya bikin gambar itu awalnya dari Jakarta, pemotong di Jakarta, lalu dibawa ke rumah saya ke kampung sini, ada dipekerjakan sampai selesai. Habis itu langsung dipacking seperti sono Mas, tolong Mas dilihatin. Nah di situ, habis itu nanti ada pengiriman. Jadi insya Allah 1 minggu 2 kali pengiriman. Ini kebetulan ini kan udah
ya sore, jadi karyawannya udah pada pulang. Di sampingku masih mendekati hari-hari libur gitu. Terus jenis produk Mira sendiri apa nih Pak? Apa ada apa yang khas dari produksi konveksi? Dari produksi konveksi ini khasnya ya baju anak-anak, kaos baju anak-anak. Dalam menjalankan usaha, terutama di desa nih Pak, tentu ada tantangan. Kan anak muda zaman sekarang kan bajunya mengikuti tren seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak mengelola itu agar konveksi ini tetap diminati produknya? Kalau pakaian anak-anak kita itu meningkatkan paling pokok utama itu gambar. Soalnya gambarnya anak-anak kan yang menyukai, kalau di film atau di TV atau di HP itu kan kadang-kadang ada gambar apa, film apa gitu kan. Gitu. Kita harus mengikuti itu, alur itu. Itu harus cepet-cepet, harus menggambar itu, nyablon itu biar supaya apa? Laku. Yang menarik gambarnya Iya, ya menarik Pak. gambarnya. Kalau dari segi pemasaran nih Pak, strategi apa yang selama Bapak ini lakukan? Apakah promosi lewat media sosial atau emang udah ada pelanggannya? Oh, segi pemasaran alhamdulillah sudah ada yang memasarkan. Soalnya saya kan produksi, bagian produksi. Kalau pemasaran ada di pusat Jakarta sana. Jadi saya alhamdulillah jadi tinggal ngasih, terus di sana tuh udah ada yang memasarkan. Oh begitu, berarti di sini cuma produksi dan yang pemasaran Ya, pusatnya. bagian pusat. Selanjutnya nih Pak, kan pasti dalam membangun konveksi ini memberikan dampak apa, warga juga ikut terlibat mendapatkan manfaat. Apakah warga ikut terlibat dalam mendapatkan manfaat dari? Alhamdulillah dapat manfaatan produksi ini karena orang tetangga yang tadinya nggak kerja jadi ikut saya bisa kerja. Jadi harian tadinya nggak punya harian jadi bisa punya harian gitu. Berarti sangat membantu warga, Yang terutama warga desa ya alhamdulillah Pak. jadi dampaknya positif. Terus tantangan apa nih Pak yang Bapak alami, tantangan terbesar saat apa memproduksi ini? Tantangan terbesar yaitu pertama lagi sepi, kedua lagi banyak orderan, tenaganya kurang. Tuh di samping itu ya tuh tantangan lagi kalau lagi apa namanya kita butuh istilahnya butuh apa bahan-bahannya itu seperti karet, benang, plastik itu pada naik gitu ya. Berarti dari segi apa bahannya? Ya. Untuk kedepannya apa nih harapan Bapak untuk konveksi ini dan rencana kedepannya? Harapannya saya ya seperti kedepannya semoga tambah lancar, banyak kerjaan, tambah karyawan, begitu aja. Dan yang terakhir nih Pak, Ya. boleh Bapak beri pesan atau motivasi nih untuk anak-anak muda ya, terutama yang ingin memulai usaha seperti Bapak. Motivasi buat anak-anak muda, mari kita bekerja dari sini supaya kedepannya biar lebih bagus, lebih maju. Jangan malu-malu pilih-pilih kerjaan, apapun yang penting kita punya kerjaan. Jadi kita punya pemasukan, mumpung masih muda, ayo mari kita bekerja. Begitu aja. Seperti itu ya teman-teman, kita sudah berbincang-bincang tentang narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan sama-sama. ceritanya yang sudah dibagikan kepada saya hari ini. Semoga pengalaman Bapak dalam menjalankan usaha sangat menginspirasi saya dan teman-teman semua.
Semoga usaha Bapak juga terus berkembang Amin. dan memberi manfaat bagi masyarakat. Amin. Sekian dari saya, semoga usahanya sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Amin. Ya udah.